Ya pemirsa, kembali di Ayu Siang pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia digelar berbeda. Upacara dilaksanakan di dua tempat yakni di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Upacara peringatan HUT ke-79 RI tahun ini digelar secara hybrid di dua lokasi, yakni Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan Istana Merdeka Jakarta. Presiden Joko Widodo pun memimpin langsung upacara penurunan bendera di Istana Garuda IKN Kalimantan Timur pada Sabtu sore. Upacara penurunan bendera merah putih di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur berlangsung khidmat. Upacara juga diikuti melalui layar lebar dari Istana Merdeka di Jakarta. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra tingkat pusat yang bertugas di IKN tergabung dalam tim Indonesia Maju dalam formasi 17, 8, dan 45. Komandan kelompok 17 ditugaskan pada AA Ngurah Panji Dharma Putra asal SMA Negeri 1 Singaraja, Bali. Petugas membawa baki yang menerima bendera dari Presiden Joko Widodo adalah Niko Mangtri Setia asal SMA Negeri 1 Samarapura, Bali. Sementara yang bertugas sebagai pengerek bendera adalah Sun Wahyudi asal SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Dan yang bertugas sebagai pembentang bendera adalah Abdul Zaki Hutra asal SMA Negeri 67 Jakarta. Sebelumnya upacara detik-detik proklamasi di Istana Garuda IKN juga tak kalah hikmatnya. HUT ke-79 RI kali ini menjadi momentum istimewa karena untuk pertama kalinya bendera pusaka dikibarkan saat peringatan HUT RI di Ibu Kota baru. Sementara upacara 17 Agustus di IKN ini menjadi yang pertama sekaligus terakhir kali bagi Presiden Joko Widodo. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, atraksi udara TNI AU dari Jupiter Aerobatic Team sukses memukau peserta upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Sementara itu sejumlah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang bertugas mengamankan laut memperingati detik-detik proklamasi dari dasar laut. Tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara memukau para peserta upacara penurunan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama penampilan pertama dari The Jupiters with Loop and Breaker. 6 pesawat bermanuver di langit IKN. Beri sambutan yang meriah untuk The Jupiters, Indonesian Air Force Aerobatic Team. Perhatikan wingman. Atraksi ini sukses mengundang decak kagum para peserta upacara. Selanjutnya, dua pesawat di Jupiter berpisah dari formasi menuju ke sisi kiri dan kanan podium, membentang luas layaknya negeri kita. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono dan istri tampak kagum melihat atraksi prajuritnya. Kedua pesawat berputar dan kiri podium. Mari kita sambut bersama The Jupiters with Tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Terimalah ungkapan tanda cinta. Ya pemirsa, sejumlah artis dan penyanyi juga ikut memeriahkan HUT ke-79 RI pemirsa. Tidak hanya artis dan pejabat negara, Presiden Jokowi juga turut mengundang masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara. Kelompok musik papan atas Malik and the Essentials memeriahkan acara di Istana Merdeka Jakarta dengan sejumlah lagu hits seperti Senja dan Romantis. Selain Malik, ada pula grup musik Hi-Fi yang juga turut menyanyikan sejumlah lagu hitsnya. Kolaborasi penampilan dari kedua lokasi dapat disaksikan secara bersamaan. Tidak hanya para pejabat dan publik figur, Presiden Jokowi juga mengundang masyarakat di sekitar IKN. Undangan ini disambut bahagia oleh masyarakat yang untuk pertama kalinya merasakan pesta kemerdekaan yang luar biasa.
Alhamdulillah, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Presiden, jajaran OIKN yang telah mengundang masyarakat. Akhirnya juga masyarakat bisa melihat sebuah pesta yang luar biasa, sebuah peristiwa monumental yang tidak akan pernah terjadi setelah ini. Acara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia kali ini juga mencatatkan sejarah di mana diselenggarakan di dua lokasi secara bersamaan, yakni di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka Jakarta. Dari IKN dan Jakarta, tim iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang paskibraka di Kabupaten Siak Riau jatuh pingsan saat melakukan pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Diduga paskibraka tersebut pingsan akibat kelelahan. Seorang anggota paskibraka jatuh pingsan saat melakukan proses pengibaran bendera di halaman kantor Bupati Siak. Kejadian ini terjadi saat pasukan paskibraka baru akan melaksanakan proses pengibaran bendera merah putih. Setelah proses pengibaran, sedikitnya ada 5 paskibraka lainnya yang juga ikut berjatuhan pingsan usai melakukan kenaikan bendera. Para anggota paskibraka yang jatuh pingsan langsung diberikan pertolongan serta dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Diduga kelimanya pingsan lantaran kelelahan serta suhu panas yang terjadi saat proses pengibaran bendera. Selama ini mungkin kan adik-adik kita paskibraka tidak pernah menggunakan sepatu PDH, mungkin agak sedikit menyesuaikan, dan cuaca juga panas, jadi uap panas itu kan naik. Kalau dari kondisinya tadi udah kami lakukan perawatan di ambulan, juga udah alhamdulillah stabil, tapi memang tetap kami pantau. Karena selama ini yang bersangkutan tidak punya ada keluhan sama sekali. Meskipun diwarnai insiden pingsannya para paskibraka, upacara HUT ke-79 RI tahun 2024 di Kabupaten Siak berlangsung dengan lancar. Dari Kabupaten Siak Kepulauan Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Seorang anggota Satpol PP dengan berani naik ke puncak tiang bendera dan mengambil pengait bendera yang menyangkut saat upacara di lapangan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Beginilah detik-detik aksi heroik anggota Satpol PP yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT RI ke-79 di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Bendera merah putih yang sudah sampai puncak tiba-tiba terlepas dari pengaitnya dan jatuh ke tanah. Kondisi ini membuat yang hadir mengikuti upacara tersebut panik karena tali pengaitnya pun menyangkut di atas tiang. Namun, dengan berani, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja bernama Gofur memanjat dan mengambil tali dari puncak tiang. Lalu bendera kembali bisa dikibarkan di atas tiang. Bendera sudah berada di pucuk tiang dan lagu Indonesia Raya juga sudah selesai. Tiba-tiba bendera terlepas dari pengkaitnya. Kemudian staf kami, staf Pol PP ini dengan semangat dan jiwa heroiknya tiba-tiba secara spontan memanjat tiang dan mengambil tali yang ada di atas, kemudian diberikan kepada petugas dan bendera bisa berkibar lagi dengan sempurna. Aksi heroiknya ini mendapatkan simpati dari Bupati Lamongan Yuhronur Effendi dan mendapat undangan di pendopo Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia, sejumlah perlombaan unik digelar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Di antaranya lomba yang menarik dan menggelitik, yakni balap karung pakai helm hingga pukul bantal. Berbagai cara warga memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Salah satunya dengan mengadakan berbagai macam lomba bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Seperti di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kali ini menggelar lomba balap karung menggunakan helm yang diikuti oleh anak-anak. Lomba mencabut koin dari jeruk, lomba makan kerupuk. Selain itu, warga sekitar juga dihibur dengan lomba pukul bantal yang diikuti sejumlah anak-anak dan orang dewasa sehingga membuat gelak tawa penonton yang hadir. 17 Agustus setiap tahunnya. Nah, tapi pada intinya kegiatan ini bukan semata untuk dalam rangka HUT kemerdekaan, tapi juga untuk terus membina kekompakan, kebersamaan antara pemuda dan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Sarirah, Tanah Toraja. Perlombaan ini dilaksanakan oleh para pemuda Rantelemo serta mahasiswa KKN Unhas yang tujuannya untuk melestarikan tradisi yang berada di daerah setempat. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jofri Tonapa, iNews melaporkan. Selain merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun, pemirsa, sejumlah pasangan suami istri di Jombang, Jawa Timur melahirkan bayi mereka tepat di tanggal 17 Agustus. Bahkan salah satunya melahirkan bayi kembar. Dan berikut informasinya. Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun terasa semakin istimewa bagi pasangan suami istri di Jombang, Jawa Timur ini. Tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus, pasangan Ferry dan Alda melahirkan bayi kembar di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Senang lah, senang aja lah. Bisa lahir di tanggal 17. Cewek, Cowok semua. Sudah dipersiapkan sebelumnya atau bagaimana? Belum, nggak tahu kalau lahir tanggal 17 ini. Selain Ferry dan Alda, ada pasangan suami istri lain yang melahirkan bayi mereka tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur RSUD Jombang mengatakan ada total 6 bayi yang lahir pada tanggal 17 Agustus di rumah sakit mereka. Tanggal yang cantik ya, 17 Agustus. Kebetulan ada 6 kelahiran, yang 3 operasi dan sudah lahir hari ini. Yang 3 lewat jalur spontan ya. Ada 3, 1 sudah lahir, yang 2 sudah masuk fase aktif. Jadi insya Allah dalam beberapa jam ke depan sudah lahir. Jadi total ada 6. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews.